Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan dan anugerah nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjut belajar mengenai fikih 4 madhab, dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran dari pertemuan minggu lalu, yaitu di hari ini kita akan belajar mengenai tata cara berwudu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas apa itu makna wudu dan fungsinya, yaitu mengangkat hadas atau bersuci atau taharah, dan juga menghilangkan najis. Nah, hari ini kita langsung akan belajar bagaimana tata cara berwudu yang sebetulnya kita udah tahu semua ya, tapi kita coba melihat dari berbagai madhab yang lain, khususnya untuk yang bagian yang sunnah-sunnahnya, karena ada perbedaan. Baik, untuk berwudu ini dijelaskan langsung di dalam Al-Quran ya, bukan cuma hadis bagaimana tata caranya, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Basuh wajah yang pertama, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai dengan sikut. Wamsahu, dan basuhlah, dan usaplah, wamsahu ya. Yang muka tadi menggunakan kata faghsilu, maka basuhlah, membasuh. Kemudian kalau untuk kepala, wamsahu, usaplah, biruusikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan kedua kaki kalian, ilal ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Nah, kita sampai situ dulu ayatnya. Jadi di sini sudah jelas sekali ya dalilnya, qat'i itu maksudnya sudah clear, sudah jelas bagaimana tata cara berwudu yang disyaratkan, yang rukun. Para ulama sepakat rukun wudu itu pertama adalah niat, karena niat ini sebagaimana kita sudah belajar di pertemuan yang lalu, wajib kita laksanakan ya. Perbedaannya tinggal apakah niat itu syarat sahnya ataukah syarat sempurnanya, cuman bedanya di situ. Kemudian yang terakhir adalah ditambahkan oleh para ulama, berdasarkan zahirnya ayat ini urutannya seperti itu, tidak boleh diubah. Jadi kalau ayatnya mengatakan faghsilu wujuhakum, jadi wajah dulu, wa aydiyakum, kemudian tangan ilal marafiqi sampai sikut, kemudian wamsahu biruusikum, kepalanya, wa arjulakum, kemudian kaki ilal ka'bain, ya, urutannya gitu. Jadi kalau urutannya dibolak-balik, tentu wudunya jadi nggak sah. Makanya para ulama menambahkan rukun wudu satu lagi di luar niat, yaitu adalah tertib. Mana yang dahulu didahulukan, mana yang belakang dibelakangkan. Jadi rukun wudu semuanya ada 6 ya. Yang 4 berdasarkan ayat ini,
yang satu lagi yang niat berdasarkan hadis yang sebelumnya kita udah belajar, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang nomor 6 adalah tertib, ya berdasarkan ayat ini juga urutannya nggak boleh dibolak-balik. Baik, kita lihat tata cara berwudu Rasulullah juga disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Hadisnya cukup banyak. Nanti kita akan coba pelajari beberapa ya. Baik, satu mengenai niat tadi sudah kita singgung ya, kita juga udah belajar secara mendetail mengenai niat ini. Yang membedakan hanya apakah niat itu menjadi syarat syah ataukah syarat sempurnanya, itu yang membedakan. Yang kedua adalah ada lagi aktivitas lainnya adalah membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini ada perbedaan di antara ulama ahli fikih tentang apa sih hukum membasuh tangan sebelum berwudu. Belum, nanti membasuh tangan dulu. Sebelum dulu kita bahas dulu mengenai membasuh tangan. Jadi sebagian berpendapat bahwa membasuh tangan itu mutlak sebagai sunnah wudu, walaupun orang yang bersangkutan tangannya yakin masih suci gitu. Kecuali kalau memang tangannya dia yang nggak yakin suci, nah ini ada perbedaan pendapat di sini ya. Bagi mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, mencuci tangan ini hukumnya adalah dianjurkan, dianjurkan aja atau mustahab. Tapi bagi orang yang ragu apakah tangannya sudah suci atau belum, masih ragu tangannya, kayak orang tidur lah. Orang tidur kan kita nggak tahu tangan kita, nah gitu, ngerayap kemana, garuk-garuk di mana kan gitu, kita nggak tahu. Nah, ya, ada juga mengatakan membasuh tangan hukumnya wajib. Nah, bagi orang yang bangun tidur, ada juga yang mengatakan seperti itu untuk mazhab di Imam Malik. Kemudian ada juga yang sebagian ulama yang membedakan ya antara tidur malam dan tidur siang. Memang pendapatnya beda-beda. Mereka mewajibkan membasuh tangan hanya kepada orang yang bangun dari tidur malam. Kenapa? Kalau tidur malam itu tidur yang nyenyak, yang mungkin kita jadi nggak sadar ya, ngapa-ngapain nggak sadar. Beda kalau tidur siang. Kalau tidur siang kan kayak Pak Yul biasanya tuh kalau di meja, nah, tidur siang. Itu tidak ayam-ayaman doang. Jadi kalau ada orang yang deketin tahu dia langsung bangun gitu. Kalau tidur malam kan beda. Nah, itu dia. Yang penting kupingnya ada ditutup sama headset, colokin laptop, udah ada merem. Baik, demikian pendapat Imam Ahmad. Jadi membedakan antara tidur siang dan tidur malam. Jadi dalam masalah membasuh tangan ini ada 4 pendapat. Pertama, hukumnya sunnah secara mutlak. Kedua, hukumnya sunnah bagi orang yang ragu. Ketiga, hukumnya wajib bagi orang yang bangun dari tidur. Dan keempat, hukumnya wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam, bukan tidur siang. Nah, ini Imam Ahmad ya. Perbedaan pendapat para ulama ini diakibatkan dari perbedaan dalam memahami sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Nah, ini saya katakan hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Idas tayaqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha fi ina'ihi fa inna ahadakum la yadri aina tats yaduhu wa fi ba'di riwayati." Ini apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia membasuh tangannya. Nah, ini qabla ayyudkhilaha, sebelum
ia memasukkan ke dalam bejana. Jadi dulu Rasulullah kalau wudhu itu pakai kayak semacam baskom, wudhunya nggak kayak kita sekarang ya, pakai keran gitu kan, yang dibuka kerannya enak banget. Dulu Rasulullah wudhunya ya cuman pakai bejana itu, baskom itu kalau wudhu. Nah sebelum beliau wudhu, beliau senantiasa begitu bangun dari tidurnya mencuci tangannya dulu, masukkan ke dalam bejana, karena ia tidak tahu kemana tangannya menginap. Nah ini kalimat hadisnya begitu, karena nggak tahu tangannya menginap. Dalam riwayat lain disebutkan hendaklah ia membasuhnya sebanyak 3 kali. Nah berdasarkan hadis inilah maka para ulama berbeda pendapat tadi. Apakah membasuh tangan itu wajib ataukah sunnah? Wajibnya apakah wajibnya itu pada saat bangun tidur doang ataukah setiap saat kalau misalnya wajib? Kalau misalnya sunnah, apakah bangun tidur saja ataukah tidak? Ini dari hadis ini berbeda pendapat. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, karena hadisnya memang menyatakan saat Rasulullah bangun dari tidur, sehingga ada yang mengatakan ya kalau bangun tidur aja, kalau nggak bangun tidur ya nggak usah, nggak masalah. Seperti itu. Maka ada perbedaan pendapat di sini. Karena berdasarkan makna dari hadis ini, kejadiannya adalah pada saat Rasulullah bangun tidur. Sehingga sebagian ulama ada yang mensunahkan, tapi ada juga yang kalau nggak bangun tidur ya nggak usah, nggak apa-apa. Bahkan ada yang mewajibkan, khusus jika tidur malam, kalau tidur siang nggak wajib. Jadi seperti itu untuk bab membasuh kedua tangan. Baik, kita lanjut. Rujukan yang selanjutnya adalah mengenai bab berkumur. Nah, jadi setelah membasuh tangan, kita ada aktivitas namanya berkumur, dan kemudian ada namanya istinsyak. Istinsyak ini adalah memasukkan air ke dalam hidung. Nah, bagaimana hukumnya? Ini juga beda-beda ya para ulama hukumnya. Para ulama ahli fikih berbeda dalam 3 versi pendapat tentang hukum berkumur dan juga istinsyak dalam wudhu. Pertama, ada yang mengatakan hukum keduanya adalah sunnah. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Nah, jadi 3 mazhab mengatakan hukumnya adalah sunnah, yaitu Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua adalah hukum keduanya wajib. Bahkan wajib mengatakan untuk berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak itu wajib. Menurut siapa? Menurut Ibnu Abi Laila dan beberapa muridnya Abu Dawud. Dan hukum yang ketiga adalah yang tadi 3 mazhab tadi mengatakan hukumnya sunnah, yaitu Imam Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan istinsyaknya wajib, sementara berkumurnya itu sunnah. Ada mengatakan istinsyaknya wajib dan tapi berkumurnya adalah sunnah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Yang pendapat ini dikemukakan oleh Abu Thawr, Abu Ubaidah, dan beberapa ulama lain dari mazhab Zahiri. Memang beda pendapat para ulama dalam masalah ini, apakah hukumnya itu sunnah atau wajib, adalah akibat dari beda pendapat mereka dalam memahami hadis. Lagi-lagi memahami hadis, memang senantiasa perbedaan pendapat ini dari dalilnya yang sama, tapi tata cara pemahaman hadisnya yang berbeda. Yang menerangkan hal ini tentang apakah tambahan tersebut menuntut kontradiksi dengan ayat wudhu atau tidak. Nah, dikombinasikan dengan ayat wudhu yang tadi ya, yang surat Al-Maidah ayat 6. Jadi ulama-ulama yang menganggap adanya tambahan menuntut hukum wajib, nah,
berarti hal ini bertentangan dengan ayat. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan ini wajib, ini sunnah, yang mengatakan tidak wajib adalah kalau ini diwajibkan harus ada dong di dalam ayat Al-Qur'annya. Sementara ayat Al-Qur'an tadi kan hanya muka, tangan, ya, membasuh kepala dan kaki. Tidak disebutkan di situ ada berkumur atau istinsyak. Jadi kalau mereka yang mengatakan hukumnya sunnah, harusnya yang mereka nggak setuju dengan hukumnya ini wajib, ya, karena mereka mengatakan di dalam ayat tidak ada disebutkan hukum itu wajib, tapi di dalam hadis ada. Sementara mereka yang mengatakan hukumnya wajib, ya, karena dalilnya ada di dalam hadis. Memang lagi-lagi berbeda pendapat. Nanti terserah mana yang mau dipakai. Sementara ulama yang menganggap ucapan berkonotasi wajib dan menganggap tindakan berkonotasi sunnah, maka mereka pun membedakan antara keduanya. Karena berkumur itu dikutip dari tindakan Nabi, bukan dikutip dari perintah beliau. Sementara istinsyak dikutip dari perintah sekaligus tindakan Nabi SAW, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Apa itu hadisnya? Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyanthur wa mastajmar. Ini hadisnya. Jika salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi, hendaklah ia memasukkan. Ini ada perintahnya, falyaj'al, hendaklah dia memasukkan fi anfihi, memasukkan air ya ke dalam hidungnya lalu mengeluarkannya. Dan barang siapa beristinja, hendaklah dengan menggunakan bilangan dasar. Ini babnya beda lagi ya, mengenai istinja. Jadi kita fokus di bagian pertamanya hadis ini, yaitu untuk mengeluarkan air, memasukkan air ke dalam hidung ya, menghirup. Jadi ini bab mengenai istinsyak. Sehingga yang istinsyak tadi ada yang mewajibkan berdasarkan hadis ini, karena hadis ini isinya adalah perintah. Ya, tapi sebagian besar ulama menyatakan bahwa hukumnya istinsyak ini adalah sunnah. Jadi ya silakan yang biasa istinsyak atau yang enggak, monggo. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi niat, kemudian mencuci tangan, kemudian berkumur, kemudian tadi istinsyak ya, istinsyak itu bagian dari setelah berkumur, masukkan hidung atau membasuh hidung lah, masukkan air ke dalam hidung. Nah, kita lanjutkan lagi dengan yang keempat adalah membasuh muka. Ya, ini kalau ini jelas dalilnya yang tadi kita sudah sebutkan mengenai membasuh muka. Tupan ada perbedaan di sini. Perbedaan pendapatnya adalah tentang batasan muka itu segimana sih batasan muka. Nah, itu perbedaan pendapatnya. Kira-kira yang dimaksud muka itu bagian mana muka? Hah? Nah, jidat ya. Kalau kita kan ini jidat sampai dengan sini ya. Bagaimana dengan jenggot? Dibasuh nggak? Nah, ini makanya ada perbedaan pendapat di sini. Ada 3 pendapat tentang masalah batas wajah yang harus dibasuh. Batasnya beda-beda ya. Pertama, membasuh bagian putih yang terdapat di antara cambang dan telinga. Nah, di antara cambang dan telinga sini ya. Membasuh bagian putih yang terdapat di antara cambang dan telinga. Kedua, membasuh jenggot yang panjang. Nah, ini perbedaan pendapatnya di sini. Yang ketiga, menyela jenggot. Jadi jika ada jenggot mesti dibasuh, digosok-gosok ya di sela-sela ya, menyela jenggot.
Tetapi pendapat yang populer dari Imam Malik ialah bahwa bagian putih yang terdapat di antara cambang dan telinga bukan bagian dari wajah. Kata Imam Malik seperti itu. Di kalangan mazhab Maliki ada pembahasan khusus tentang orang yang tidak berjenggot dan tidak berkumis dan orang yang berjenggot. Ini juga dalam masalah ini juga ada 3 versi pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i bahwa bagian putih tersebut termasuk wajah. Kalau Imam Malik enggak ya. Bagian putih ini enggak termasuk wajah. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan itu termasuk wajah, sehingga karena itu termasuk wajah ya harus dicuci, harus dibasuh ya pada saat wudu. Kalau Imam Maliki nggak perlu, nggak apa-apa. Sementara tentang jenggot yang panjang, Imam Malik mewajibkan. Nah, bagi mazhab Maliki wajib untuk membasuh kalau jenggotnya panjang. Wajib dibasuh. Jadi kalau nggak dibasuh ya wudunya nggak sah menurut Imam Malik. Membasuhnya dengan air secara merata, berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tidak mewajibkannya. Jadi memang ada perbedaannya di sini ya, tentang batas muka itu di mana, kemudian tentang membasuh jenggot. Sumber perbedaan kedua masalah ini adalah karena tidak adanya keterangan yang konkret, yakni apakah membasuh wajah harus mencakup keduanya atau tidak. Nah, makanya perbedaan di sini. Tadi ayatnya tadi jelas, dalilnya sama, itu membasuh muka, cuman batas muka itu sampai mana itu yang tidak dijelaskan, sehingga para ulama dalam hal ini ya tentu beristihad untuk memberikan definisi yang konkret. Bagaimana dengan jenggot juga tidak dijelaskan di situ, sehingga mereka yang beristihad juga. Jadi menurut Imam Malik sekali lagi menyela-nyela jenggot itu hukumnya tidak wajib. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sedangkan murid-murid Imam Malik dan Ibnu Abdul Hakam mewajibkannya untuk menyela-nyela dan membasuh jenggot. Baik, itu adalah mengenai bab membasuh muka. Kita lanjut ke bagian kelima, yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini jelas juga dalilnya tadi. Para ulama sepakat bahwa membasuh tangan sampai siku merupakan salah satu hal yang fardu di dalam wudu, berdasarkan firman Allah tadi dalam surah Al-Maidah ayat 6. Namun lagi-lagi mereka berbeda pendapat dalam hal memasukkan siku dalam bagian dari tangan. Memasukkan siku dalam bagian dari tangan. Menurut sebagian besar ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, siku termasuk bagian dari tangan yang wajib dibasuh. Imam besar ini ya, 3 ya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, bahkan murid-muridnya Imam Malik dari generasi belakangan, Imam At-Tabari, siku tidak wajib dibasuh. Perselisihan pendapat di kalangan mereka ini adalah karena makna ganda dari huruf ila yang bisa diartikan sampai dan juga bisa diartikan beserta atau bersama. Nah ini dia bedanya. Bedanya kan perbedaannya adalah mana ila ya. Jadi tadi kalimatnya adalah apa namanya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, wa aydiyakum ilal marafiqi, di situ ada ila. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian basuh ilal marafiqi, sampai dengan sikut. Nah, di situ ada kata ila. Nah, perbedaan pendapatnya adalah dalam memaknai kalimat ila. Ila itu makna dasarnya adalah menuju atau ke atau sampai. Diartikan sampai, tapi juga bisa diartikan beserta atau bersama. Nah, ilal marafiqi maksudnya ada yang mengatakan sampai dengan sikut, tapi ada juga yang mengatakan beserta atau bersama dengan sikut ya. Kemudian kata al-yad dalam bahasa Arab juga memiliki 3 arti. Kata al-yad ya, al-yad itu adalah tangan, yakni yang pertama adalah telapak tangan saja. Makna al-yad di dalam bahasa Arab ya, bisa dimaknai sebagai telapak tangan saja.
Bisa juga dimaknai telapak tangan beserta dengan sikut, dan terakhir ada dan telapak tangan, siku dan lengan. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa huruf ila mempunyai arti beserta atau bersama, atau yang berpendapat bahwa al-yad mengandung arti seluruh bagian tangan yang terdiri dari telapak tangan, siku dan lengan, menganggap bahwa membasuh siku hukumnya wajib. Nah, tadi ulama yang tadi ya. Sebaliknya ulama-ulama yang berpendapat bahwa kalimat ila berarti sampai, dan kata al-yad berarti bagian yang ada di bawah siku, bukan bagian dari tangan, tapi hanya pembatas antara lengan atas dan bawah, maka mereka tidak mewajibkan untuk membasuh siku. Ini perbedaan pendapat dari makna. Makna dalilnya tadi surat Al-Maidah ayat 6, perbedaan makna ila. Jadi karena perbedaan maknanya, sebagian mewajibkan sampai dengan siku, tapi sebagian ulama lain tidak. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa ia membasuh tangan kanannya sampai lengan. Begitu pula yang ia lakukan terhadap tangan kiri, lalu ia membasuh kaki kanannya hingga betis, dan begitu pula yang ia lakukan terhadap kaki kirinya. Kemudian ia berkata, seperti itulah aku melihat Rasulullah berwudu. Ini hadisnya Sahih Muslim. Atsar inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama yang mewajibkan membasuh siku. Sebab jika satu kalimat mengandung dua arti yang sama, benarnya tidak boleh mengambil satu arti saja, kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya. Kendati pun dalam hasanah bahasa Arab huruf ila lebih lazim diartikan sampai daripada diartikan beserta. Begitu juga dengan kata al-yad lebih lazim diartikan sesuatu yang di bawah lengan daripada diartikan yang di atas lengan. Jadi ditinjau dari segi konotasi lafadznya, pendapat yang mengatakan bahwa siku bukan bagian dari tangan lebih unggul dari sisi lafadz ya. Memang betul lafadznya seperti itu, makna umumnya kalau disebutkan tangan ya seperti itu gitu. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa siku termasuk bagian dari tangan lebih jelas dilihat dari penjelasan hadis yang tadi ya. Kecuali kalau atsar ya, atsar ini dipahami berkonotasi sunnah. Jadi seperti yang kita lihat, masalahnya bersifat relatif. Nah, jadi kalau saya sih cenderung ya ikut para imam-imam yang muktabar itu ya, memang karena memang dalilnya jelas dari Al-Qur'annya langsung mengatakan sampai dengan sikut. Tapi walaupun ada yang mengatakan sikutnya nggak harus dibasuh, nggak apa-apa, karena itu kalimat menggunakan kalimat ila. Ila itu ya kalau artinya kalau sampai siku ya itu lebih baik, tapi kalau enggak juga nggak masalah. Perbedaan pendapatnya di situ. Kemudian kita lanjut, yang keenam adalah mengusap kepala. Jadi bukan mengusap rambut ya, ingat ya. Karena kalimatnya adalah wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian, bukan rambut. Jadi yang mesti dibasuh adalah kepala, karena kalau yang dibasuh adalah rambut, kasihan yang nggak punya rambut. Jadi yang nggak punya rambut bingung, nanti nggak punya rambut maksudnya gimana. Tapi yang di sini adalah mengusap kepala. Para ulama sepakat bahwa mengusap kepala merupakan hukumnya adalah fardu. Namun mereka berselisih tentang kadar bagian kepala yang harus diusap. Nah, berbeda-beda nih. Kepala bagian mana? Apakah yang dimaksud kepala ini seluruh kepala, ataukah boleh sebagian kepala aja? Definisi kepala ini sampai mana? Memang beda-beda. Ya, menurut kita kepala itu mana kepala? Nah, semua kepala ya. Ini kan muka nih, kan? Kepala berarti kan yang di luar muka, gampangnya gitu ya.
yang di luar muka kepala. Berarti kan misalnya sebagian bagian sini nih, ini kepala bukan. Nah, kalau kepala berarti boleh dong tunduk, gosok-gosok ke sini kan gitu. Nah, ada juga kan yang gosoknya semua gitu. Ada juga yang cuma gini-gini doang. Tapi kalau gini-gini doang gimana nih? Gini-gini doang dikit. Kan kepala juga. Iya, makanya kan. Nah, bagian kepala yang mana nih yang diusap? Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha ya. Menurut Imam Malik, yang wajib diusap adalah seluruh kepala. Nah, Imam Malik nih, seluruh kepala Imam Malik. Jadi semuanya seluruh kepala. Jadi nggak boleh hanya sebagian doang. Cuma gini-gini doang, Imam Malik nggak boleh. Atau gini-gini doang. Imam Malik wajib diusap adalah seluruh kepala. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, sebagian murid Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang wajib diusap hanya sebagiannya saja, jadi nggak usah seluruhnya. Bedanya gitu. Kalau Imam Malik ya semua harus dibasuh, seret ini Imam Malik. Kalau nggak semua dibasuh, sah. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, boleh sebagian aja, nggak usah semua, katanya gitu. Kenapa begitu? Ini sebagian murid Imam Malik membatasi kalimat sebagian kepala dengan sepertiga. Dan sebagian muridnya lain membatasi dengan 2/3. Sementara Imam Abu Hanifah membatasinya dengan 1/4, yaitu selebar telapak tangan yang digunakan mengusap kepala itu sudah cukup, begitu katanya. Jika seseorang mengusap sebagian kepala kurang dari lebar 3 jari, maka hal itu tidak cukup. Adapun Imam Asy-Syafi'i tidak memberikan batasan tertentu tentang siapa yang mengusap dan yang diusap. Nggak masalah kalau Imam Asy-Syafi'i ya. Tapi memang lain beda-beda. Ada yang minimal harus selebar telapak tangan, minimal jadi gini, udah cukup. Ada yang cuma 3 jari boleh, gini. Tuh. Tapi Imam Syafi'i tidak memberikan batasan. Ya, pokoknya kepalanya kena gitu aja. Nah, sebab perbedaan pendapat ini terletak pada perbedaan mereka dalam memahami makna ganda ya, atau makna istirak dari huruf ba dalam bahasa Arab. Balik lagi kepada perbedaan memaknai dalam kalimat di dalam bahasa Arabnya. Nah, huruf ba ini maknanya banyak. Tadi kan kalimatnya wamsahu biruusikum. Nah, di situ ada huruf ba, bi. Sama dengan kalimat di bismillah, ada ba. Makna ba ini memang banyak banget ya. Biruusikum menggunakan huruf ba di situ, soalnya huruf yang satu ini terkadang bisa diartikan sebagai huruf zaidah atau tambahan. Nah, bisa sebagai huruf tambahan, jadi nggak ada makna sebenarnya. Contohnya seperti dalam firman Allah, wasyajaratan takhruju min turi sainaa tambutu bidduhan. Nah, ini ayat Al-Quran dari Al-Mu'minun ayat ke-20. Wasyajarata, dan pohon kayu keluar dari pohon zaitun di Bukit Tursina ya, yang menghasilkan minyak. Menurut versi bacaan orang yang membacanya tumbitu, dari kosakata ambata yang bitu, ini menjadi tumbitu, karena kalau di ayat ini dibacanya sebagai tambutu. Ada yang membaca tambutu, ada yang membaca tumbitu. Bisa bermakna tab'id sebagian. Contohnya seperti kalimat ahadu bitaubihi wa'uduhi, aku memegang sebagian pakaian dan lengannya. Balik lagi dalam khasanah bahasa Arab, fakta ini harus diakui, memang betul seperti itu maknanya secara bahasa ya. Maksudnya ialah huruf ba bisa bermakna tam'id. Dan ini adalah pendapat para ulama ahli nahwu dari Kufah. Jadi bagi mereka yang ahli nahwu, ahli bahasa Arab, paham betul nih makna huruf ba di dalam kalimat bahasa Arab itu seperti apa. Maka ulama yang mengartikan huruf ba hanya sebagai tambahan saja mewajibkan mengusap seluruh bagian kepala. Nah, konsepnya seperti itu ya. Jadi biruusikum
di situ adalah huruf ba-nya sebagai tambahan, bukan bermakna sebagian. Sehingga karena huruf ba-nya diposisikan sebagai hanya huruf tambahan aja, maka mereka konsekuensinya adalah tentu seluruh kepala harus dibasuh. Berbeda dengan ulama yang lain yang memang huruf ba-nya bukan sebagai tambahan. Sementara keberadaan zaidah atau kalimat tambahan di sini hanya untuk mengukuhkan atau penguat. Sebaliknya, ulama yang mengatakan huruf ba sebagai tab'id, mereka mewajibkan membasuh hanya sebagian rambut kepala saja. Ada sebagian rambut atau kepala boleh. Para ulama yang mengumpulkan pemahaman ini berargumen dengan hadis Al-Mughirah yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu mengusap ubun-ubunnya dan serbannya. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih ya tentu ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi SAW pernah ketika berwudu itu mengusap ubun-ubunnya saja dan serbannya. Jadi dibuka doang, ininya tutup kepalanya, gini. Nah itu Nabi kira-kira gini, udah tutup lagi, kira-kira seperti itu. Jadi ada penjelasan hadisnya yang dipakai, sehingga berdasarkan penjelasan hadis tersebut maka ya bolehlah sebagian aja, nggak usah semua. Nah, jika kita menerima huruf ba hanya sebagai tambahan, maka di sini masih menyisakan permasalahan yang lain, yakni apakah yang wajib diusap itu sebagian kepala bagian depan atau bagian belakang juga. Kira-kira seperti itu. Jadi perbedaannya ya. Jadi karena huruf ba tadi biru usikum, ada yang menyatakan huruf ba di situ hanya sebagai tambahan. Sehingga kalau itu sebagai tambahan, maka maknanya bukan sebagian. Jadi ya konsekuensinya seluruh kepala harus dibasuh. Tapi yang namanya kepala itu kan ada bagian depan, ada bagian belakang ya. Tentu kalau memang dibasuh seluruh kepala ya berarti semua sampai ke belakang harus dibasuh. Nah, bagi mereka yang tidak mewajibkan seluruh kepala dibasuh, berargumentasi dengan dalil hadis Nabi SAW yang tadi, bahwa Nabi pernah terlihat membasuh hanya ubun-ubunnya saja. Nah, dari hadis tersebut menyatakan bahwa huruf ba berarti konsekuensinya adalah huruf ba di dalam biru usikum di surat Al-Maidah ayat 6 tadi menyatakan itu bukan sebagai huruf tambahan, tapi menyatakan huruf bahwa boleh sebagian membasuh kepala, karena dijelaskan oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Baik, kemudian kita lanjut, bagian ketujuh adalah membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Tadi kan kita sudah belajar ya urut-urutannya dari mulai niat dan seterusnya, yang basuh kepala terakhir tadi. Nah, gimana dengan 3 kali? Para ulama sepakat bahwa membasuh anggota wudhu yang sempurna ialah masing-masing 1 kali, udah cukup sempurna. Dengan demikian basuhan kedua dan ketiga hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib adalah yang pertama, sementara yang kedua dan ketiga adalah hukumnya sunnah. Dari mana asalnya? Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi SAW berwudhu 1 kali dalam setiap basuhan. Jadi Nabi kalau wudhu sekali-sekali aja. Tapi beliau juga pernah berwudhu 2 kali dan 3 kali dalam setiap basuhannya. Jadi keduanya ada dalilnya. Jadi kadang Nabi itu wudhunya cuma sekali-kali doang, basuh muka sekali, tangan sekali, kepala cuma sekali, kaki cuma sekali. Tapi ada juga kadang Nabi 2 kali, kadang Nabi 3 kali gitu. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka para ulama menyimpulkan bahwa pengulangannya itu yang pertama tentu wajib ya, karena itu memang ya, kalau yang pertama nggak wajib berarti nggak wudhu dong kan gitu. Jadi yang pertama membasuh itu adalah wajib, tapi yang kedua dan ketiga itu sunnah. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mana ini?
Tetapi yang jelas perintahnya hanya menunjukkan kewajiban satu kali saja, tidak lebih. Maksudnya ialah perintah yang terdapat dalam ayat tentang wudhu. Nah, ayatnya memang cuma sekali. Mereka berbeda pendapat tentang pengulangan usapan kepala. Apakah ini merupakan suatu keutamaan atau bukan? Nah, untuk kepala ya, keutamaan atau bukan ini untuk kalau diulangi 2 kali atau 3 kali. Menurut Imam Syafi'i, jika seseorang melakukan basuhan masing-masing anggota wudhu sebanyak 3 kali, maka ia harus mengusap kepala juga 3 kali. Nah, perbedaannya cuma mengusap kepala doang ya. Jadi kata Imam Syafi'i bilang kalau tangannya 2 kali, mukanya juga 2 kali, ya kepalanya juga 2 kali atau 3 kali. Kalau 3 kali semua. Jadi biar seragam intinya gitu. Jangan sampai mukanya 3 kali, tangan 3 kali, kepala cuma sekali doang. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Tetapi sebagian besar ulama fikih yang lain berpendapat pengulangan itu tidak punya nilai keutamaan, khusus untuk kepala ya. Jadi kalau yang lain ada nilai keutamaannya berdasarkan hadis tadi Imam Muslim, basuh 3 kali, tangan 3 kali, misalnya muka 3 kali dan seterusnya. Tapi khusus kepala, kalau kepala cukup sekali aja. Tidak ada keutamaannya menurut sebagian besar ulama kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan untuk membasuh kepala itu jika anggota yang lainnya dibasuh 3 kali, maka kepalanya juga sebagian 3 kali. Cuma perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini terletak pada perbedaan mereka dalam menerima tambahan basuhan yang disebutkan dalam hadis yang hanya mempunyai 1 jalur sanad. Hadisnya memang hadis ahad. Bagi lagi kita udah belajar waktu itu perbedaan hadis ya. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Kalau hadis ahad diriwayatkan hanya dari 1 jalur, kalau hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak jalur. Sementara hadis ini tidak diketahui oleh mayoritas ulama ahli hadis. Sebagian besar hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan membasuh masing-masing 3 kali berasal dari riwayat Utsman bin Affan. Sedangkan hadis lainnya menyatakan bahwa beliau hanya membasuh masing-masing 1 kali dalam berwudu. Dalam satu riwayat dari Utsman tentang cara berwudu Nabi SAW dijelaskan bahwasanya beliau mengusap kepalanya 3 kali. Nah ini hadisnya, mengusap kepalanya 3 kali. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis Abu Dawud mengusap 3 kali. Imam Syafi'i mendukung kewajiban menerima tambahan ini berdasarkan lahiriah dalil umum yang menyatakan bahwa Nabi melakukan wudu dengan mengusap dan membasuh masing-masing 1, 2, dan 3 kali. Hal ini karena pemahaman tersirat dari lafaz tersebut, meskipun berasal dari ucapan sahabat yang menerangkan tata cara mengusap dan membasuh anggota wudu. Tetapi penambahan bilangan ini tidak disinggung dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi adanya di riwayat Abu Dawud ya, sementara di riwayat di hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak ada. Jika riwayat tentang tambahan bilangan ini sahih, maka wajib melaksanakannya. Sebab orang yang mendiamkan sesuatu adalah hujjah bagi orang yang menyebutkannya. Nah, gitu loh. Jadi karena perbedaan hadisnya ini sahih apa enggak. Tapi para ulama berpendapat jika memang ini hadisnya sahih ya berarti wajib mengulangnya 3 kali, 2 kali, 3 kali ya wajib. Tapi kalau hadisnya itu enggak sahih ya hanya sebagai kesempurnaan aja atau sunnah. Sebagian besar ulama mewajibkan membatasi kadar banyaknya air yang digunakan untuk mengusap kepala dengan cara menyamakannya dengan anggota wudu-wudu yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Majisyun, ia berkata jika kehabisan air, seseorang boleh mengusap kepala dengan sisa air yang ada di jenggotnya. Itu ada pendapat seperti ini. Jadi airnya udah tinggal dikit nih, nggak cukup nanti buat buat nyuci kaki dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya ada sisa netes-netes di jenggot, boleh deh itu untuk kepala gitu katanya. Inilah pendapat pilihan Ibnu Hubaib, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Tentang tata cara mengusap kepala dianjurkan dengan memulai dari bagian depan kepala sampai ke tengkuk, lalu kembali lagi ke tempat usapan semula. Nah, kita udah tahu ya caranya gini, terus balikin lagi ke sini. Hal ini berdasarkan riwayat hadis sahih yang bersumber dari Abdullah bin Zaid, tetapi ada sebagian ulama yang memilih cara memulai usapan dari belakang. Ada juga yang dari belakang kepala, seperti tata cara berwudu Rasulullah yang diriwayatkan oleh Rabi bin Muawid.
Tapi riwayat ini tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi basuhnya dari depan, ada yang dari depan ke belakang, ada juga yang sebaliknya dari belakang ke depan. Perbedaannya itu karena memang perbedaan dari hadisnya yang berbeda ya. Baik, masih ada waktu. Mengusap serban yang ke-8 atau penutup kepala. Nah, ini juga para ulama berselisih pendapat ya soal mengusap serban. Imam Ahmad bin Hambal, Abu Thawr, Al-Qasim bin Salam dan beberapa ulama yang lain membolehkannya. Tetapi sebagian ulama yang lain termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah melarangnya. Akar perselisihan mereka berasal dari perbedaan pendapat di antara mereka soal kewajiban mengamalkan hadis tentang masalah ini yang bersumber dari Al-Mughirah dan yang lain, bahwa Nabi SAW ketika berwudu mengusap ubun-ubunnya dan serbannya. Kembali lagi ke hadis yang tadi ya, bahwa Nabi SAW ketika berwudu mengusap ubun-ubun dan serbannya, dan juga karena dikiaskan dengan mengusap khuf atau selop. Jadi mengenai mengusap jika orang pakai tutup kepala, boleh nggak sih nggak usah dibuka tutup kepalanya ya. Jadi cuman sorbannya aja diusap-usap gitu, dibasahin gitu, tapi tanpa kena kepalanya langsung. Nah, ini perbedaan pendapatnya ada di sini ya. Ada sebagian yang mengatakan boleh, nggak masalah, kan hadisnya tadi ada itu, Nabi itu berwudu mengusap ubun-ubunnya dan serbannya. Yang lain mengatakan ya enggak lah, dibuka dulu kan gitu, buka, kalau bisa dibuka kan lebih afdol, langsung kena kepalanya, kira-kira seperti itu ya. Ada juga yang mengkiaskan boleh karena ada bab mengenai mengusap khuf itu slop yang panjang, kira-kira seperti itu. Jadi orang boleh berwudu, slopnya nggak dilepas, tapi luarnya aja diusap-usap, boleh seperti itu. Saya dikiaskan ke situ. Kalau misalnya khuf aja boleh atau slop aja boleh dibasuh di luarnya, ya kenapa kalau kita pakai tutup kepala itu nggak boleh gitu kan? Harusnya kan sama aja, alasannya seperti itu. Oleh karena itu sebagian besar ulama mensyaratkan bersuci terlebih dahulu ketika hendak memakai khuf. Tetapi hadis ini ditolak oleh sebagian ulama karena dianggap tidak sahih oleh mereka. Nah, balik lagi nih. Nah, hadisnya dianggap nggak sahih untuk mengusap khuf, atau dianggap bertentangan dengan makna lahiriah dari ayat Al-Quran. Al-Qurannya jelas kaki menyebutkannya, yaitu perintah untuk mengusap rambut, mengenai khuf tadi ya. Untuk kepala juga begitu, jelas Al-Quran mengatakan rambut kepala atau kepala ya. Wamsahu biru'usikum. Jadi kan surat Al-Maidah jelas gitu kan, wamsahu biru'usikum, artinya kepala yang mesti diusap. Jadi kalau misalnya kepalanya ada tutupnya, kalau ada pakai kopiah, pakai sorban dan sebagainya, dibuka dulu. Yang kena adalah harus kepalanya. Dan mungkin karena amalan itu belum populer bagi ulama yang mensyaratkan kemasyhuran amalan jika berdasarkan hadis ahad. Balik lagi karena hadis yang tadi adalah hadis ahad, hadis yang punya hanya satu jalur. Terlebih madzhab Maliki yang mensyaratkan kemasyhuran amalan penduduk Madinah. Apalagi madzhab Maliki ya. Madzhab Maliki itu sangat mendahulukan amalan penduduk Madinah. Jadi kalau ada hadis ahad yang bertentangan dengan amalan penduduk Madinah, maka Imam Malik akan mendahulukan amalan penduduk Madinah, karena beliau menganggap amalan penduduk Madinah adalah amalan yang memang diajarkan turun-temurun sejak zaman Nabi SAW kepada masyarakat Madinah. Sehingga Imam Malik biasanya lebih mendahulukan hal seperti itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menurut Abu Umar bin Abdul Bar mengandung ilat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi hanya mengusap serban atau imamah tanpa disebutkan kata an-nasiyah. Oleh karena itu sebagian ulama tidak mensyaratkan mengusap pelipis jika serban sudah diusap, sebab yang asli dan yang menjadi alternatif pengganti tidak mungkin dapat berkumpul dalam satu perbuatan. Nah ini dia, mereka berbeda-beda pendapatnya. Ada yang mengatakan ya ayatnya seperti itu, basuh kepala ya kepala lah gitu kan, dibuka dulu. Tapi ya juga ada yang mengatakan boleh tidak tanpa dibuka serbannya gitu, langsung diusap berdasarkan hadis tadi. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya ya, berarti sahih hadisnya ya.
Walaupun hadis itu hadis ahad. Kalau Imam Malik itu hadisnya hadis ahad, beliau lebih mementingkan amalan dari penduduk Madinah. Baik, kemudian mengusap telinga, masih tinggal tanggung ya, dikit lagi mengusap telinga. Mengusap udara, para ulama berselisih pendapat soal mengusap sepasang telinga apakah itu sunnah atau fardu, dan apakah air yang digunakan untuk mengusap harus air yang baru atau tidak. Nah ini dia. Menurut sebagian ulama hal itu hukumnya fardu dan harus menggunakan air yang baru. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah murid-murid Imam Malik. Alasan mereka karena menurut Imam Malik sepasang telinga adalah bagian dari kepala. Nah ini perbedaan pendapatnya. Jadi kalau yang mengatakan telinga itu bagian dari kepala, sementara kepala itu wajib dibasuh, maka telinga juga jadi wajib. Ini perbedaan pendapatnya di sini. Sementara yang lain, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya juga mempunyai pendapat yang sama, yakni bahwa hukum mengusap sepasang telinga adalah wajib. Jadi Imam Malik dan Abu Hanifah menyatakan sepasang telinga, membasuh telinga itu hukumnya adalah wajib, karena telinga bagian dari kepala, sementara kepala itu wajib dibasuh. Tetapi anggota wudhu yang satu ini bisa diusap sekaligus bersama kepala menggunakan air yang sama. Oh, jadi bisa sekaligus. Di waktu mengusap kepala begini, dan sekaligus sama telinga, itu boleh. Jadi bukan telinga itu adalah yang terpisah dari kepala, bukan seperti itu. Tapi artinya pada saat mengusap kepala, telinganya wajib kena. Itu menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Sementara menurut Imam Syafi'i, hukum mengusap sepasang telinga adalah sunnah saja. Dan harus menggunakan air, jadi dianggap sunnah dan harus menggunakan air yang baru. Artinya nggak boleh bersamaan dengan kepala terus ke telinga menurut Imam Syafi'i, karena telinga terpisah, bukan bagian dari kepala, kira-kira seperti itu. Sehingga hukumnya sunnah dan harus menggunakan air yang baru. Hal ini berdasarkan perbedaan pendapat ini disebabkan dari perbedaan mereka tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini, yakni Nabi SAW mengusap sepasang telinganya. Nah, ada hadisnya, Nabi mengusap sepasang telinganya. Apakah hadis ini berfungsi sebagai tambahan dari mengusap kepala seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yang hukumnya lebih condong kepada sunnah? Karena jika dianggap berkonotasi hukum wajib, maka muncul kesan seolah-olah terjadi kontradiksi antara hadis dan Al-Quran, atau sebagai penjelas Al-Quran yang hukumnya sama dengan mengusap kepala. Nah ini, kalau misalnya mengusap telinga itu wajib, harusnya ada dong di dalam Al-Quran disebutkan. Padahal dalam Al-Quran disebutkannya kan nggak disebutkan telinga gitu, tapi disebutkannya adalah membasuh kepala. Sehingga seolah-olah kontradiksi nih antara Al-Quran dan hadis. Kira-kira ininya seperti itu alasannya ya. Para ulama mewajibkan mengusap sepasang telinga, menganggap bahwa hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Sementara para ulama yang tidak mewajibkannya menganggap hadis tersebut sebagai tambahan. Jadi kalau hadis sebagai tambahan, maka itu tidak wajib. Sama seperti tadi itu berkumur, ya hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini cukup banyak, walaupun tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Namun mengusap sepasang telinga dalam wudhu adalah amalan yang populer, dan seterusnya. Baik, mungkin itu aja. Masih ada dikit sih membasuh kaki, nanti aja lah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Lebih dari 3 kali. Nah ini perlu perlu ijtihad lagi karena nggak disebutkan di dalam kitabnya. Itu ijtihadnya itu. Jadi boros air itu ijtihad. Jadi mesti dikombinasikan. Ya. Jadi mesti dikombinasikan dengan dalil yang lain, yaitu mengenai dalil adalah tadi membuang-buang air misalnya kan. Artinya itu mubadir ya, buang-buang air. Kecuali kalau mungkin kita nggak yakin, ada misalnya ada sesuatu yang sulit dibersihkan, nggak bersih-bersih, nah itu baru mungkin ya ada lem atau ada apa, agak susah mungkin gitu. Tapi kalau dalam kondisi normal
Ya sekali udah nggak apa-apa, udah cukup. 2-3 kali ya disunahkan gitulah, kira-kira seperti itu. Kalau lebih dari itu, ya kalau kutek kan menyebabkan dia tidak terkena air jadinya, ya. Kutek. Terus ada juga tato. Tato juga jangan, kalau mau ditato jangan di bagian yang terkena wudhu. Gitu, kira-kira seperti itu. Tato di muka sini kan, gambarnya mawar, misalnya. Nah itu nanti wudhunya agak sah tato. Jangan di bagian yang terkena wudhu atau di tangan. Kalau mau ditato ya di tempat lain lah, yang tersembunyi. Iya, macam-macam itu. Hanya kalau yang tahu misalnya senang dengan tato, yang tahu pengen ditato gitu kan, ya boleh-boleh aja, tapi jangan di anggota wudhu gitu, kira-kira seperti itu. Ya, karena itu anggapan buat ya tengkuk tadi kan bagian dari kepala. Gitu. Jadi Imam Malik tadi mengatakan ya wajib seluruh kepala dibasuh itu sampai dengan sini. Itu. Nah itu, kalau Nabi dia tadi kan di hadisnya beliau wudhunya tidak menggunakan air mengalir karena di Madinah nggak ada keran gitu, sehingga pakai bejana. Nanti kita habis bab wudhu ini kita bahas bab air ya, bab air itu jadi air itu, nah ada 4 nanti kita bahas. Setelah bab wudhu ini ada penjelasan mengenai air. Dia itu ada 4, ada air yang suci dan mensucikan. Dari airnya itu suci dan bisa untuk mensucikan, untuk mengangkat hadas atau najis. Tapi ada juga air suci tapi tidak mensucikan, airnya suci ini. Nah, teh manis, kopi, itu airnya suci, boleh diminum, tapi nggak bisa boleh wudhu gitu, nggak bisa buat ini. Beda, ada lagi air mustakmal tadi namanya. Air mustakmal itu air yang habis dipakai. Nah, hukumnya ada beda. Ada lagi terakhir adalah air yang namanya mutanajis. Itu air yang kecampuran dengan najis. Itu ada hukumnya dan penjelasannya secara detail. Nanti kita belajar mengenai itu. Baik, ya silakan. Kalau kita mandi nih, mandi kan telanjang ya. Ya. Itu terus kita ambil wudhu, itu sebaiknya kita langsung wudhu atau kita pakai baju dulu? Adabnya, kalau adabnya wudhu ya, tutup auratnya. Adabnya, jadi misalnya habis mandi mau wudhu lagi, nah, ditutup dari auratnya, kemudian kita berwudhu. Adabnya seperti itu. Bahkan mandi pun kalau Umar apa Utsman bin Khattab, Utsman, mereka bahkan mandi pun nggak telanjang, karena mereka ngerasa dilihatin malaikat, malu. Jadi kalau kita kan beda ya, mandi telanjang aja, perasaan nggak ada yang lihat gitu. Kalau para sahabat beda, mereka perasaan ada yang lihat, malu gitu kalau telanjang itu. Jadi kalau mandi pakai bajunya tetap dipakai atau ditutup lah, auratnya tetap ditutup, kemudian dia mandi. Bahkan sampai seperti itu. Apalagi dalam bab wudu ya, memang bab wudu memang disunahkannya menutup aurat. Sebisa mungkin seperti itu. Nah, sekarang yang membatalkan wudu apa? Balik lagi ke situ. Ya itu najis termasuk yang membatalkan wudu enggak? Pertanyaannya kan gitu. Ya dalilnya tadi surat apa? Al-Maidah tadi ayat 6. Kira-kira di situ jelas ya, yang membatalkan wudu itu apa aja. Apakah terkena najis membatalkan wudu atau tidak? Atau tentunya tidak. Kalau kita terkena najis, ya najisnya aja dibersihkan, nggak perlu wudu lagi. Cuci di bagian itu aja. Cuci di bagian yang terkena najisnya aja sampai kita yakin najisnya hilang. Jadi nggak perlu wudu lagi. Itu karena yang namanya membatalkan wudu adalah ya kentut, kencing, BAB, berhubungan badan, menyentuh wanita. Bahasanya nanti kita bahas lebih detail itu dalam bab ini. Tapi tidak termasuk di situ dikatakan bahwa akan terkena najis misalnya batal wudunya, enggak. Karena beda antara mengangkat hadas dengan mengangkat najis, itu beda. Kalau mengangkat hadas dengan wudu, kalau mengangkat najis ya dengan dibersihkan bagian yang najisnya. Tentu dengan air yang suci dan mensucikan, kembali lagi ke situ. Nggak usah, tapi harus dibersihkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sudah masuk waktu syuruk.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.